Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salve, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Kita terus tergerak, bergerak dan menggerakkan. Tetapi jangan lupa merintis, menumbuhkan, dan yang paling penting adalah merawat. Tugas 3.1.H demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mewawancarai 3 orang pimpinan sekolah. Perkenalkan, saya Yohanes Yosef Laus SPD, asal SMA Negeri Satsoa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11 kelas 1147. Tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau di lingkungan lain. Kegiatan wawancara dengan Kepala Sekolah TKK Fatimah Soa pada hari ini, Senin 21 Oktober 2024. Foto bersama Ibu Kepala Sekolah TK Fatimah Soa, Ibu Aurelia Sarlince UGT SPD, dan keluarga besar TKK Fatimah Soa. Berikut hasil wawancara untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Salve, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak, kita terus bergerak, bergerak dan menggerakkan. Selamat pagi. Puji Tuhan berkat kasih-Nya. Hari ini saya akan bertemu sekaligus melakukan wawancara bersama Ibu Kepala Sekolah TKK Fatimah Soa. Mungkin Ibu bisa perkenalkan nama. Baik, perkenalkan nama lengkap saya Aurelia Sarlince UGT. Saya di sini, jabatan saya sebagai Kepala Sekolah. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, terima kasih atas kesediaan dan Ibu juga sudah meluangkan waktu, memberi kesempatan untuk
akan melakukan beberapa pertanyaan wawancara yang merupakan tugas kami untuk melengkapi modul 3.1 demokrasi kontekstual untuk pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah, Ibu Alin. Kita lanjut dengan beberapa pertanyaan. Bisa Ibu bersedia mendapatkan. Terima kasih. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu Kepala Sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, yang saya lakukan untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi dengan melakukan pengamatan terlebih dahulu terhadap kasus yang terjadi, mendengar informasi dari pihak terkait, dan juga saya akan mengecek kebenaran kasus tersebut. Yang intinya adalah, jika sesuatu itu salah, maka saya akan melakukan cross check dan tindak lanjut. Namun jika ada hal yang sebetulnya sama-sama benar, maka saya akan musyawarahkan cara melihat kasus terlebih dahulu, apakah benar dengan benar atau benar dengan salah. Kita lanjut pertanyaan kedua Ibu. Selama ini bagaimana Ibu Kepala Sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, apalagi Ibu sebagai kepala sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang mengandung nilai kebajikan? Saya mempertimbangkan dampaknya di kemudian hari serta menganalisis kasus tersebut terlebih dahulu. Dalam hal pengambil keputusan, bila ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, maka perlu memperhatikan atau mengaitkan dengan aturan yang ada. Pertanyaan ini masih lagi 5 pertanyaan. Nah, ini pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu Kepala Sekolah lakukan selama ini? Baik, yang pertama saya mencari tahu dulu permasalahan, menentukan pihak mana saja yang terkait, mendiskusikan dengan Dewan Guru jika menyangkut kepentingan sekolah secara umum, kemudian membuat keputusan. Namun jika itu berkaitan dengan tugas saya pribadi, maka akan saya putuskan sendiri dengan mempertimbangkan baik buruk serta aturan yang berlaku. Yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Kepala Sekolah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya menganalisis serta mencermati kasusnya, ada pelanggaran peraturan atau tidak di dalamnya. Jika tidak ada pelanggaran peraturan, maka saya langsung mengambil keputusan dengan dilandasi keterbukaan serta musyawarah dengan berdiskusi dengan Dewan Guru dan pihak terkait tentang permasalahan tersebut dari hati ke hati akan memudahkan mengambil keputusan. Terima kasih. Kita masih lanjut lagi tancap gas ke nomor 5. Pertanyaannya, hal apa saja yang Ibu Kepala Sekolah alami selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ketika saya harus memutuskan persoalan yang berkaitan dengan perasaan kasihan pada pihak-pihak tertentu, di situ saya terkadang merasa sangat sulit. Saya harus bertanggung jawab terhadap konsekuensi yang terkait akibat keputusan yang saya ambil. Memang belum banyak orang yang memahami pengertian dilema etika atau bujukan moral, serta kurangnya diskusi tentang kebenaran dengan kesetiaan. Terima kasih. Kita lanjut pertanyaan nomor 6. Apakah Ibu Kepala Sekolah memiliki sebuah tata atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Baik, semua tergantung situasi kondisi, seberapa mendesak, dan seberapa besarnya pengaruh terhadap lembaga yang saya pimpin. Jika memang memerlukan waktu dan pihak-pihak lain yang terlibat, maka saya membuat alokasi waktu khusus, membuat jadwal kapan akan mengatasi masalah yang terjadi. Kita lanjut pertanyaan yang ketujuh. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Kepala Sekolah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Saya lebih melibatkan Dewan Guru dan pegawai
jika memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan persoalan sekolah. Sebagai mitra dalam pengambilan keputusan yang membantu saya dalam mengambil keputusan karena saya tidak bisa memutuskan sendiri. Sebagai seorang kepala sekolah, tentunya saya harus mampu membuat keputusan dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang saya pahami, namun melibatkan dewan guru atau pihak terkait juga bukan hal yang salah. Terima kasih. Ibu Kepala Sekolah, tidak terasa ini sudah di penghujung pertanyaan terakhir untuk wawancara pagi hari ini. Dari mana semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu Kepala Sekolah dalam pengambilan keputusan khususnya berkaitan dengan bidang etika? Semua persoalan bisa dicari solusi dan jalan keluarnya jika kita diskusikan bersama dengan mengacu pada aturan yang berlaku dan mempertimbangkan dampak baik buruk, di mana dampak baik buruk yang paling minimal yang kita ambil. Tentu mendasari latar belakang suatu masalah adalah hal terpenting dalam mengambil keputusan. Terhadap masalah anak didik, maka harus mencermati masalah dari anak tersebut terlebih dahulu. Nilai-nilai kebajikan dalam diri, prinsip pengambilan keputusan, paradigma, berpikir dan langkah dasar pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang sudah menjawab beberapa pertanyaan, dan terima kasih pula atas kesediaan, kerelaan, dan juga mohon maaf sudah mengganggu waktu aktivitas paginya. Semoga ke depan apa yang kita sudah lakukan hari ini bisa berguna bagi Ibu dan juga bagi saya sendiri, khususnya selanjutnya pendidikan di angkatan 11. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tuhan pasti akan memberi jalan, ruang, waktu, serta tempat kepada siapa saja yang punya rencana yang baik. Kegiatan wawancara dengan Kepala Sekolah SDK SOA. Foto bersama Ibu Helena Sedamamo SPD selaku Kepala SDK SOA pada hari ini Senin 21 Oktober tahun 2024. Dan berikut hasil wawancaranya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salve, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak, kita terus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih atas kerelaan, kesediaan untuk kita boleh bertemu pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Yohanes 11 SPD, asal SMA Negeri 1 SOA, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11. Dan Bapak Ibu bisa perkenalkan. Saya Helena Sedamamo, jabat sebagai Kepala Sekolah SDK SOA, dan hari ini saya dikunjungi oleh Bapak Unis. Kesempatan selanjutnya saya kembalikan ke Bapak Unis. Puji Tuhan, pagi ini Bapak Ibu kabarnya sehat. Sehat. Terima kasih. Sedikit kurang fit kemarin, tapi puji Tuhan berkat doa para leluhur Tuhan menyertai kita sehingga kita sehat selalu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Hari ini kita akan melakukan wawancara. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak Ibu Kepala Sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Kalau untuk saya selama ini, ya saya juga baru menjabat Kepala Sekolah baru beberapa bulan, tapi tindakan yang saya lakukan untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi dengan melakukan pengamatan terlebih dahulu terhadap kasus yang terjadi, mendengarkan informasi dari pihak yang terkait, dan juga saya akan mengecek kebenaran kasus-kasus tersebut. Yang intinya adalah jika sesuatu itu salah, maka saya akan melakukan cross-check dan tindak lanjut. Namun jika ada hal yang sebetulnya sama-sama benar, maka saya akan musyawarahkan dan melihat kasus terlebih dahulu apakah benar atau tidak benar. Terima kasih. Terima kasih Kak Ibu. Kita lanjut pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Ibu Kepala Sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah?
ibu kepala sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan sama-sama benar ataukah mengandung nilai kebajikan. Ya. Kalau menurut saya, dalam saat mengambil keputusan itu, saya harus mempertimbangkan dulu dampaknya di kemudian hari serta menganalisis kasus tersebut terlebih dahulu. Dalam hal pengambilan keputusan, bila ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, maka perlu memperhatikan atau mengaitkan dengan aturan yang ada. 3. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa ibu kepala sekolah lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya ambil yaitu yang pertama, saya harus mencari tahu lebih dahulu permasalahan, lalu menentukan pihak mana yang terkait, atau mendiskusikan dulu dengan dewan guru jika menyangkut kepentingan sekolah secara umum. Kemudian membuat keputusan. Namun jika itu berkaitan dengan tugas saya sebagai pribadi, maka akan saya putuskan sendiri dengan mempertimbangkan baik buruknya serta aturan yang berlaku. Kita lanjut pertanyaan yang keempat. Hal apa saja yang selama ini ibu kepala sekolah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang saya ambil yaitu saya menganalisis dulu serta mencermati kasusnya. Ada pelanggaran peraturan atau yang tidak di dalamnya. Jika tidak ada pelanggaran yang beraturan, maka saya langsung mengambil keputusan dengan dilandasi keterbukaan serta musyawarah dan berdiskusi dengan dewan guru dan pihak tentang permasalahan tersebut. Dari hati ke hati akan memudahkan pengambilan suatu keputusan. Terima kasih Kak Ibu. Kita lanjut pertanyaan yang kelima. Hal-hal apa saja yang ibu kepala sekolah alami selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang saya ambil yaitu saya harus bertanggung jawab terhadap konsekuensi yang terjadi akibat keputusan yang saya ambil. Memang belum banyak orang yang memahami tentang pengertian dilema etika atau bujukan moral, serta kurangnya diskusi tentang kebenaran dengan kesetiaan. Terima kasih Ibu. Masih 3 pertanyaan lagi, kita lanjut. Apakah ibu kepala sekolah memiliki sebuah tata atau aturan atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Kalau untuk jadwal sih sebenarnya tidak harus, tapi tergantung seberapa mendesak dan seberapa besarnya juga pengaruh terhadap lembaga yang saya pimpin. Jika memang memerlukan waktu dan pihak-pihak lain yang terkait, maka saya harus mengalokasikan waktu atau jadwalnya itu. Terima kasih. Seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu kepala sekolah dalam pengambilan keputusan, khususnya kasus-kasus dilema etika? Kalau segala sesuatu itu pasti dilema etika atau moral itu pasti ada. Di sini saya memiliki rekan-rekan guru dan tenaga kependidikan sebagai mitra dalam pengambilan keputusan yang membantu saya dalam mengambil keputusan karena saya tidak bisa memutuskan itu sendiri. Walaupun saya sebagai sekolah, tapi saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Saya harus berkomunikasi dengan teman-teman guru. Sebagai seorang kepala sekolah, tentunya juga saya harus mampu membuat keputusan dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang saya pahami. Namun melibatkan dewan guru atau pihak terkait juga bukan halnya yang sama. Hal ini juga baik untuk siswa ataupun lembaga yang ada di sini. Penghujung pertanyaan yang terakhir. Dari mana hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu bersekolah khususnya dalam pengambilan keputusan dilema etika? Kalau setelah saya melihat semua latar belakangnya, suatu masalah adalah penting. Yang terpenting dalam mengambil keputusan misalnya memutuskan terhadap masalah anak didik, maka harus mencermati dari latar belakang masalah dari anak tersebut. Terlebih dahulu kita melihat dulu latar belakang apa yang menimpa anak didik. Terus yang berikut, nilai-nilai kebajikan itu dalam diri anak itu. Prinsip pengambilan keputusan
paradigma berpikir dalam langkah-langkah pengambilan keputusan menjadi dasar pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Terima kasih Ibu atas kesediaan, kerelaan, dan juga mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Terima kasih atas pandangan, pendapat yang sangat baik yang sangat terus berbagi bagi kita semua sebagai rekan guru dan juga sebagai pendidik tentunya. Semoga ke depan kita sehat selalu dan sukses dalam menjalankan tugas. Tuhan pasti akan memberi jalan, ruang, waktu, serta tempat kepada siapa saja yang punya rencana dan niat baik. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Sama-sama. Terima kasih. Kegiatan wawancara dengan Kepala SMA Negeri 1 Soa. Dokumentasi foto bersama Ibu Liberta Bebebay SPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Soa bersama rekan calon guru penggerak angkatan 11 yaitu Ibu Hildegaris Bupu SSI yang merupakan rekan sejawat di mana kami berdua sama-sama bertugas di SMA Negeri 1 Soa. Berikut hasil wawancara bersama Ibu Kepala SMA Negeri 1 Soa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Salve, salve, Shalom, shalom, Om Swastiastu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, salam kebajikan, Rahayu. rahayu. Salam dan bahagia. Kita terus tergerak, bergerak dan menggerakkan. Perkenalkan, saya Yohanes Yosef Laus SPD, asal SMA Negeri 1 Soa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11 kelas 1147 dan rekan saya Hildegaris Bupu dari SMA Negeri 1 Soa, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami akan melakukan wawancara dengan pimpinan lembaga SMA Negeri 1 Soa untuk melengkapi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat siang Mama Kepala Sekolah. Selamat siang Pak Guru. Mohon maaf izin mengganggu waktunya. Silahkan. Terima kasih sudah bersedia untuk saya bersama rekan saya Ibu Hilde untuk mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Mama Kepala Sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini kalau kasus-kasus tentang pelanggaran tata tertib biasanya kita selesaikan di sekolah dengan guru BPBK dan kesiswaan. Sedangkan kalau kasus-kasus yang menyangkut kekerasan di antara siswa, antara senior dan junior, kadang melibatkan pihak ketiga atau orang tua, sehingga untuk menyelesaikan kasus ini kita butuh dialog bersama antara orang tua dan pihak sekolah. Terima kasih untuk pertanyaan pertama dan terima kasih untuk jawaban yang diberikan oleh Mama Kepala Sekolah. Bagaimana kita lanjut ke pertanyaan berikutnya? Selama ini bagaimana Mama menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Mama asuh, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, terima kasih. Selama ini yang sudah saya jalankan itu biasanya diadakan rapat bersama Dewan Guru supaya bisa menyamakan persepsi, menelaah akar permasalahan sehingga bisa memberikan keputusan yang sama.
sehingga semua guru dan pegawai itu tahu permasalahan itu dan memberikan keterangan yang sah. Terima kasih, Mama Kepala Sekolah. Lanjut pertanyaan yang ketiga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Mama lakukan selama ini? Biasanya kita kalau pelanggaran yang tidak terlalu berat, langsung kita selesaikan bersama dengan Dewan Guru atau kesiswaan. Sedangkan masalah yang serius, kekerasan seperti kekerasan antara senior dan junior, kita melibatkan orang tua dan kita mengundang orang tua datang ke sekolah dan melakukan dialog dari hati ke hati sehingga bisa memahami dan mengambil keputusan yang sama atau yang benar sesuai dengan orang tua, siswa, dan guru. Baik Mama, pertanyaan yang berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Mama anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya saya memberikan pertanyaan kepada siswa yang mengalami masalah dan mereka memberikan keterangannya sesuai dengan yang mereka alami dan saya membimbing mereka untuk bisa menemukan mana yang benar dan mana yang salah sehingga mereka dapat menyadari kesalahan mereka dan mereka dapat menyesal untuk membuat komitmen ke depan. Selanjutnya, Mama Kepala Sekolah, ada pertanyaan kelima. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Terima kasih. Selama ini ada benar-benar siswa menyesal dengan perbuatannya dan benar-benar berubah. Dan ada siswa yang menganggap kesalahan yang dia buat itu adalah hal yang biasa dan mereka mengulangi lagi kesalahan yang sama. Oke, terima kasih Mama. Kita lanjut lagi ke pertanyaan ke-6. Apakah Mama memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Mama langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Mama jalankan? Baik, terima kasih. Untuk kasus-kasus yang bisa diselesaikan biasanya kalau antara siswa dengan siswa, kedua belah pihak kita panggil untuk selesaikan di kantor. Kalau keduanya bisa menerima, maka kita selesaikan langsung pada saat itu. Kalau keduanya tidak menerima, belum bisa menerima kesalahan atau belum bisa memaafkan kesalahan temannya, maka kita mengundang orang tua untuk datang ke sekolah dan kita melakukan dialog bersama orang tua. Dan selama ini pada akhirnya orang tua bersepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan. Terima kasih Mama Kepala Sekolah. Kita lanjut pada pertanyaan berikutnya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Mama Kepala Sekolah dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Selama ini ada bantuan dari teman-teman, dari wali kelas, BPBK, dan pembina siswa serta Dewan Guru dalam rapat melalui rapat. Setelah rapat dengan Dewan Guru, kita mengundang orang tua dan berbicara bersama-sama memberikan pemahaman ke siswa dan orang tua
sehingga orang tua dan sekolah bisa memiliki visi yang sama untuk membimbing anak-anaknya agar lebih berhasil ke depannya. Oke Mama, kita sudah sampai di penghujung sesi wawancara. Ini di panduan yang terakhir dari semua hal yang telah disampaikan. Pembelajaran apa yang dapat Mama petik dari pengalaman Mama dalam mengambil keputusan dilema etika? Karena kerjasama dari berbagai pihak, baik kepala sekolah, guru BPBK, kesiswaan maupun seluruh warga sekolah, sehingga bisa memberikan pemahaman kepada siswanya agar siswa benar-benar melaksanakannya dengan kesadaran diri, bukan karena dengan paksaan atau karena rasa takut. Puji Tuhan, berkat kasih-Nya dan para leluhur, akhirnya sesi wawancara bersama Ibu Kepala Sekolah, Ibu Liberta Bebe baik SPD, dan juga rekan saya Ibu Gilda Gadis Buku SSI, dan saya Yohanes Yusuf Laus SPD, sehingga proses wawancara berkaitan dengan salah satu syarat melengkapi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Tuhan pasti akan memberi jalan, ruang, waktu, serta tempat kepada siapa saja yang punya rencana niat baik. Sekian dan terima kasih. Selamat siang semua. Analisis dan refleksi. Analisis dan lakukan refleksi atas hasil wawancara tersebut. Hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara? Bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dalam pengambilan keputusan, apa yang Anda dapatkan? Sesuai hasil wawancara yang saya lakukan ke 3 ibu kepala sekolah, mereka melakukan pengambilan keputusan dengan yang dilakukan adalah yang pertama, mengidentifikasi masalah, yang kedua, berdiskusi serta bermusyawarah mufakat dengan seluruh komponen sekolah, dan yang ketiga adalah membuat keputusan yang berpihak pada siswa dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab. Hal-hal yang telah dilakukan oleh masing-masing kepala sekolah tersebut, menurut saya, apa yang dilakukan oleh kepala sekolah yang saya wawancarai sudah melaksanakan prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang bertanggung jawab seperti yang ada pada modul 3.1, antara lain memperhatikan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip basis penyelesaian masalah dilema etika, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Sudah membuat langkah-langkah pengambilan keputusan namun belum melakukan secara konsisten dan lengkap, akan tetapi tidak mengurangi proses uji hasil pengambilan keputusan. Bagaimana hasil wawancara antara 2-3 pimpinan yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa? Apa yang membedakan? Berdasarkan hasil wawancara, ada beberapa persamaan, yaitu melakukan identifikasi masalah, mengumpulkan fakta-fakta, melakukan diskusi dan komunikasi dengan berbagai pihak, terutama yang terlibat dalam masalah. Perbedaan dari ketiga kepala sekolah dalam mengambil keputusan. Ketiga kepala sekolah sudah melakukan hampir semua 9 langkah dalam pengambilan keputusan.
membuat keputusan yang berpihak kepada siswa, dan bertanggung jawab. Yang sedikit membedakan, ada yang lebih mengedepankan diskusi, komunikasi, dan koordinasi dengan unsur-unsur sekolah dan berpihak atau yang terlibat dalam masalah. Ada juga yang lebih menonjol dalam membuat keputusan sesuai dengan langkah-langkah pengambilan keputusan dalam teori di modul 3.1 dan mampu memahami dilema etika dan penyelesaiannya. Apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Yang direncanakan ke depannya ketika kepala sekolah tersebut, jika menghadapi permasalahan dilema etika ataupun bujukan moral, akan melakukan tahapan-tahapan pengambilan keputusan sesuai dengan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan keputusan, dan pengujian keputusan dengan lebih lengkap, termasuk pengujian dan investigasi opsi trilema. Cara mengukur efektivitas pengambilan keputusan adalah dengan melakukan pengujian benar salah, melakukan refleksi atas keputusan yang telah dibuat, serta meminta saran dan masukan dari pihak lain yang terkait dalam pengambilan keputusan tersebut. Bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Yang saya akan lakukan adalah akan menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan dalam setiap permasalahan dilema etika, baik ketika berhadapan dengan masalah murid maupun ketika ada kolega guru yang menemui masalah dilema etika. Dan saya akan menerapkan mereka untuk mengambil keputusan sesuai dengan 9 langkah pengambilan keputusan dan keputusan yang telah saya pelajari dan saya peroleh. Dan tentunya waktu yang akan saya gunakan adalah setiap hari dan kapan saja saya berada, baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Terima kasih. Kita terus bergerak dan menggerakkan, tetapi jangan lupa merintis, menumbuhkan. Yang paling penting adalah merawat. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak.